Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaimah dengan NIM C1C020042 dengan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang telah dibuat dengan judul Aspek Keperilakuan pada Persyaratan Pelaporan dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CI, QNR, CSRS. Langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu A. Syarat-syarat pelaporan. Persyaratan pelaporan dikenakan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka rupa. Dalam organisasi, manajer biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek manapun dari kinerja pekerjaan mereka. Informasi yang dilaporkan adalah bagian yang penting dari proses pengelolaan dan pengendalian organisasi. Tanpa informasi, manajer, kreditor, dan pemilik tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau apakah tindakan korektif diperlukan. Yang B. Bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku? Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelaporan dalam beberapa cara. Bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi, seperti audit dan pengamatan langsung, juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan, selain dampak spesifiknya sendiri. Bagian ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang A. Antisipasi penggunaan informasi. Pengiriman informasi tersebut mencoba untuk menimbulkan bagaimana pengiriman informasi akan menggunakan dan bereaksi terhadap informasi yang disediakan. Jika pengirim mengantisipasi adanya suatu reaksi yang tidak menyenangkan terhadap informasi yang mengenai perilaku mereka sekarang, mereka mungkin akan memodifikasi perilaku mereka sedemikian rupa sehingga informasi yang dilaporkan akan menimbulkan reaksi yang lebih diinginkan. Yang B. Prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Pelapor memiliki pekerjaan sulit untuk menebak kapan dan bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Mereka kemungkinan besar akan mendapatkan prediksi mereka pada bagaimana informasi yang dilaporkan digunakan dalam situasi yang serupa dalam pengalaman mereka, atau bagaimana mereka akan menggunakannya jika mereka ada pada posisi si peminta informasi, bersama-sama dengan informasi apapun yang tersedia mengenai bagaimana laporan ini akan digunakan. Yang C. Insentif atau sanksi. Semakin besar potensi yang ada bagi si penerima untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada si pengirim, semakin hati-hati si pengirim akan bertindak dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkannya. Yang D. Penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam penentuan apakah persyaratan pelaporan dapat menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Yang E. Strategi respon interaktif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut, dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Umpan balik negatif dari penerima yang mengindikasikan bahwa perilaku yang dilaporkan tidak diinginkan. Memperbaiki estimasi pengirim mengenai perilaku yang diinginkan oleh penerima dan bagaimana ia akan berespon. F. Pengarah perhatian. Dampak pengarah perhatian mungkin kurang ampuh dan kurang rentan terhadap prediksi dibandingkan dengan dampak antisipasi. Dampak tersebut dapat mempengaruhi perilaku dalam beberapa situasi. Dampak tersebut kemungkinan besar akan terjadi dalam situasi di mana perilaku yang dilaporkan adalah penting bagi si pengirim karena beberapa alasan dan di mana terdapat cukup banyak
slang dalam sistem yang memungkinkan si pengirim untuk mengubah perilaku tanpa dampak negatif terhadap aspek-aspek lain dari kinerjanya. Yang C, dampak dari persyaratan pelaporan. Dampak persyaratan pelaporan masih belum konklusif, tetapi pengetahuan yang lebih substantif dan metodologi riset yang lebih baik sedang dikembangkan. Bagian-bagian berikut ini membahas mengenai pemikiran sekarang di berbagai bidang. Yang pertama, akuntansi keuangan. Pada awal tahun 1969 diusulkan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, General Accounting Standard atau GAAP, dapat mempengaruhi perilaku korporat. Ia mengatakan bahwa GAAP yang bagus secara keperlakuan akan menghambat manajer untuk mengambil tindakan operasi yang tidak diinginkan guna membenarkan adopsi atas suatu alternatif akuntansi dan menghambat adopsi praktek akuntansi oleh korporasi yang menciptakan ilusi kinerja. Yang kedua, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan keperilakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi. Tetapi, bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Beberapa orang bahkan percaya bahwa persyaratan pelaporan pajak yang sekarang melanggar hak konstitusional. Umumnya dipandang bahwa persyaratan pelaporan pajak adalah rumit dan sulit bagi banyak pembayar pajak. 3. Akuntansi sosial. Akuntansi sosial adalah bidang perhatian yang relatif baru dan seringkali mengalami konflik dengan kriteria kinerja yang sudah lebih mapan. Maka terutama adalah sangat penting untuk menggabungkan persyaratan pelaporan dengan pedoman keperilakuan dan sanksi untuk ketidakpatuhan yang sangat eksplisit. Dilema pelaporan yang disajikan pada awal bab ini adalah salah satu kasus akuntansi sosial. Polusi dan keamanan produk adalah bidang sensitif lainnya dari akuntansi sosial. Yang keempat, akuntansi manajemen. Data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi adalah juga sangat sulit untuk digeneralisasi karena setiap organisasi memiliki sistem akuntansi manajemen, sekelompok persyaratan pelaporan, dan hubungan organisasi yang unik. Kombinasi dari hasil riset dalam bidang ini menunjukkan proses yang sangat kompleks di mana persyaratan pelaporan berinteraksi dengan sejumlah variabel dan proses organisasi lainnya. Yang D, penilaian dampak terhadap pengiriman informasi. Metode lain adalah dengan menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan survei yang dapat terdiri atas pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan atau atas pertanyaan-pertanyaan luas dengan kemungkinan jawaban yang terbuka atas gabungan dari keduanya. Untuk memastikan mengenai apakah persyaratan pelaporan perilaku, pelaporan adalah mengamati perilaku dengan dan tanpa persyaratan pelaporan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.